Oh, nah mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tunadaksa. Sebelum mulai diskusi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Tria Indriani dan Tori Fernando. Langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk menyampaikan materi pertama yang dibacakan oleh Saudara Tori Fernando. Kepada Tori saya persilakan. Ya, terima kasih kepada saudari Tricenda. Anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang memungkinkan karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan bantuan atau alat bantu. Penyebab tunadaksa. 1. Sebelum lahir atau fase pranatal. Kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan, disebabkan 1. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung, sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. 2. Kelainan kandungan yang menyebabkan pendarahan terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak bentuknya syaraf dalam otak. 3. Bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. 4. Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Misalnya, ibu jatuh dan perutnya terbentur dengan cukup keras secara kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem syaraf pusat. Dua, saat kelahiran atau fase natal atau perinatal. Hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan, antara lain A. Proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggung yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi sehingga jaringan syaraf pusat mengalami kerusakan. B. Pemakaian alat bantu berupa tang atau proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak pada bayi. C. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Ibu melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang berlebihan. Dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya. 3. Setelah fase kelahiran atau fase postnatal. Fase setelah kelahiran adalah masa bayi mulai dilahirkan sehingga masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi dilahirkan. 1. Kecelakaan atau trauma kepala, amputasi. 2. Infeksi penyakit yang menyerang otak. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Tria Indriani.
Pada Saudari Tri Indriani, saya persilakan. Baik, Saudara Tori Fernando. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tori Fernando, yaitu perkembangan kognitif anak tunadaksa. Proses perkembangan kognitif banyak ditentukan dari pengalaman-pengalaman individu sebagai hasil belajar. Proses perkembangan kognitif akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan atau dorongan dari lingkungan. Seperti dikatakan Piaget bahwa setiap individu memiliki struktur kognitif dasar yang disebut skema, misalnya kemampuan untuk melakukan gerak refleks seperti menghisap, merangkak, dan gerakan refleks lainnya. Skema ini akan berkembang melalui belajar, proses adaptasi yang didahulukan dengan adanya persepsi. Selanjutnya, pendidikan jasmani adaptif untuk PBBK tunadaksa. 1. Bervariasinya kondisi PDBK tunadaksa menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Yang kedua, melakukan asesmen pada PDBK tunadaksa sebelum melakukan pendidikan jasmani adaptif, diperlukan mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, inteligensi, serta perabaan. Penerapan pendidikan jasmani adaptif pada PDBK tunadaksa mempraktikkan gerak dasar permainan sederhana dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, kompetensi dasar, mempraktikkan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga, lanjutan dengan baik secara nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Yang kedua, indikator. Yang pertama, teknik dasar memegang cakram dengan benar. Yang kedua, kombinasi teknik dasar awal melempar, lemparan dan gerak ikutan dengan benar. Selanjutnya, lomba lempar cakram dengan peraturan yang dimodifikasi dengan benar. Terima kasih, itulah materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dari kelompok kita. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.